semuanya, kami dari kelompok 3. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan implementasinya dalam kehidupan nyata. Dengan saya sendiri, Scarlett Meno, dan teman saya Elga Yoranotonis, dan saya Solimean Ado. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian korupsi. Nah, korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan orang lain maupun negara. Nah, korupsi biasanya terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, adanya kesempatan. Misalnya ketika sistem pengawasan lemah sehingga pelaku merasa aman untuk melakukan kecurangan. Dan yang kedua adalah kejujuran dan moral, di mana pelaku lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan tanggung jawabnya. Dan yang ketiga adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum sehingga tindakan korupsi tidak terdeteksi atau tidak mendapatkan sanksi tegas. Oleh karena itu, untuk mencegah korupsi diperlukan sikap jujur, tanggung jawab, serta sistem pengawasan yang kuat dan transparan agar setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Yang berikut ada bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, penyuapan. Penyuapan adalah memberi atau menerima sesuatu agar urusan kita dipermudahkan secara tidak sah. Contohnya, kita memberikan uang kepada petugas agar proses administrasi kita dipercepat. Yang kedua, gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian hadiah karena jabatan yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya, seorang pejabat menerima hadiah dari pihak tertentu setelah membantu suatu urusan. Yang ketiga, penggelapan. Nah, penggelapan adalah pengambilan atau menggunakan uang atau barang yang bukan miliknya. Contohnya, bendahara menggunakan uang kas untuk kepentingan pribadi. Dan yang keempat adalah penyalahgunaan wewenang. Nah, penyalahgunaan wewenang ini adalah menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Contohnya, seorang pejabat memberikan proyek kepada keluarga atau teman dekatnya atau kerabatnya. Nah, jadi semua bentuk korupsi ini dapat merugikan masyarakat sehingga harus dihindari dengan sikap jujur dan juga tanggung jawab. Baik, yang selanjutnya ada upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, penindakan hukum. Penindakan hukum ini adalah pelaku dari korupsi itu akan ditangkap, diselidiki, lalu diadili di pengadilan. Jika dia terbukti bersalah, mereka akan dihukum baik itu di penjara maupun denda. Tujuannya ini supaya ada efek jera dan orang lain itu tidak berani melakukan hal yang sama. Yang kedua, ada upaya pencegahan. Nah, jadi upaya pencegahan ini dilakukan sebelum korupsi tersebut terjadi. Misalnya dengan pendidikan anti korupsi di sekolah, dan juga membiasakan sikap untuk jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Serta menerapkan sistem transparansi seperti laporan dan keuangan terbuka. Dengan begitu, kesempatan untuk korupsi bisa diminimalkan. Baik, yang ketiga ada peran masyarakat. Nah, kita semua punya peran penting, di mana masyarakat itu bisa melaporkan tindakan korupsi dan juga tidak memberikan suap dan selalu bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa dukungan masyarakat, korupsi itu akan sangat sulit untuk diberantas. Nah, jadi dari 3 upaya tersebut, kesimpulan dapat saya ambil adalah pemberantasan korupsi itu harus dilakukan secara bersama-sama melalui penegakan hukum yang tegas dan juga pencegahan sejak dini. Dan juga peran dari aktif masyarakat. Kalau ketiganya ini berjalan dengan baik, korupsi bisa dikurangi dan bahkan bisa dicegah. Nah, yang berikut adalah contoh nyata kasus korupsi di Indonesia. Di sini kelompok kami mengambil contoh kasusnya itu korupsi bansos pada saat COVID-19 di Indonesia, di mana kasus korupsi ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan oleh pejabat yang memiliki wewenang, di mana bantuan yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID itu justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Nah, hal ini terjadi karena kurangnya kejujuran, lemahnya pengawasan, serta adanya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Nah, dampak dari korupsi bansos
pada saat COVID-19 ini sangat merugikan karena masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tidak mendapatkannya secara maksimal. Nah, selain itu juga kepercayaan publik terhadap pemerintah juga menurun dan citra lembaga negara menjadi buruk di mata masyarakat. Nah, kasus ini juga menjadi pelajaran penting bahwa diperlukan penegakan hukum yang tegas, transparansi dalam pengelolaan bantuan, serta pengawasan yang ketat agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Nah, selain itu juga nilai kejujuran dan tanggung jawab harus ditanamkan, terutama bagi pejabat publik, agar selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Nah, yang berikut adalah contoh perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dasar. Yang pertama itu adalah menyontek saat ujian, di mana siswa-siswa yang menyontek saat ujian itu merupakan perilaku korupsi. Yang kedua adalah titip absen, yang ketiga adalah tidak jujur kepada guru. Berikutnya adalah solusi dan refleksi, di mana untuk mencegah korupsi kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti berkata jujur, disiplin, bertanggung jawab. Di mana di sekolah dasar juga kita sebagai calon guru juga dapat menanamkan nilai kejujuran melalui pembiasaan. Di mana pembiasaan ini seperti menyuruh siswa untuk tidak menyontek dan berani mengaku kesalahan yang ia perbuat. Yang berikutnya adalah refleksi. Nah, setelah Idul Fitri, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang lebih jujur dan lebih baik untuk agama yang menganut agama Muslim. Di mana sebagai calon guru sekolah dasar, kita ingin menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab kepada siswa sejak dini, di mana guru harus menjadi teladan agar siswa tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas dan menjauhi korupsi. Marilah kita bersama-sama melawan korupsi mulai dari hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasakanlah bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Dengan langkah kecil dari kita semua, kita dapat menciptakan masa depan yang bersih dari korupsi. Jujur itu keren, korupsi itu memalukan. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. kasih.